Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali bisa ikut hadir meskipun jauh dari jarak jauh, tapi saya bisa hadir di dalam kegiatan peringatan 400 tahun genosida atau pembantaian masyarakat Banda Neira di 1621. Peringatan ini tentu sangat penting untuk terus kita laksanakan atau kita lakukan sebagai upaya untuk selain mengenang, kita juga bisa mengambil banyak pelajaran penting dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Saya pribadi melihat ada 3 hal penting yang ingin yang saya dapat dari peristiwa genosida ini, yang kemudian saya tiga bagian ini sudah saya tulis di dalam artikel terbaru saya yang alhamdulillah sudah dimuat di website West Fries Museum di kota Hoorn, salah satu museum historik ya, yang sangat bersejarah. Museum itu berada di kota Hoorn. Kota Hoorn adalah kota di mana tempat kelahiran Jan Pieterszoon Koen. Nah, artikel itu saya bagi menjadi 3 bagian yang ini saya juga sampaikan dalam kesempatan ini sebagai satu upaya saya untuk sama-sama kita simak dan kita cermati bersama pelajaran-pelajaran penting apa sebenarnya yang terdapat di dalam peristiwa genosida ini. Hal pertama, saya menganggap perlu ada literasi yang cukup baik ya dalam di antara terutama kita publik Banda Neira dalam membaca bacaan-bacaan historis ya. Literasi dalam artian bukan sekedar kemampuan membaca atau semangat membaca, tapi sebenarnya literasi dalam pengertian kritisisme. Jadi kita perlu kritis terhadap atau kritik terhadap bacaan yang kita baca. Nah, dalam narasi historis genosida Banda yang terjadi 1621 oleh Jan Pieterszoon Koen, saya melihat beberapa pandangan yang muncul kemudian seakan-akan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Koen adalah satu upaya balas dendam yang dianggap wajar ya, karena Jan Pieterszoon Koen adalah saksi hidup dari satu penyergapan dan kemudian penyergapan itu berujung pada pembunuhan Laksamana Verhoeven yang adalah pimpinannya. Jadi karena Jan Pieterszoon Koen adalah saksi yang berhasil menyelamatkan diri dari pembantaian yang terjadi di 1609 itu, maka narasi yang kemudian dibangun yang terkesan Jan Pieterszoon Koen, Verhoeven adalah orang-orang yang menjadi korban dari keganasan atau kekejaman orang-orang Banda, sehingga narasi ini kemudian membuat atau terkesan disimpulkan bahwa tragedi yang kemudian terjadi di 1621 yang dilakukan oleh Jan Pieterszoon Koen adalah sebagai upaya balas dendam yang lumrah tadi itu. Nah, ini buat saya bukti dari kurang literasinya publik terhadap atau kurang kritisnya publik terhadap narasi historis genosida 1621. Kita tahu dalam sejarah Verhoeven sejak mulai tiba di Banda Neira sampai dia mati terbunuh oleh orang Banda, dia juga seorang yang kontroversial. Di dalam artikel yang baru saja terbit itu saya juga menyebutkan memang Verhoeven adalah seorang pemimpin yang pemberani, dia the brave man, dan dia seorang risk decision maker, seorang yang pengambil keputusan yang sangat beresiko. Nah, keputusan yang beresiko itulah yang kemudian melahirkan kontroversi atau kebijakan kontroversial di masyarakat Banda. Di antaranya ada beberapa hal, tapi di antaranya seperti dia membangun benteng Nassau tanpa persetujuan orang-orang kaya, padahal sejak awal dia mengklaim bahwa benteng itu
dilakukan sebagai upaya untuk protecting their property. Jadi menjaga properti mereka, barang milik mereka dari England dan Portugis, Inggris dan Portugis. Dan bahkan dia juga berargumen bahwa benteng itu juga dibangun untuk menjaga Banda, jadi untuk menjaga tanah Banda. Itu yang dia ulang-ulang di masyarakat Banda. Namun banyak tokoh Banda di dalam narasi historis itu, kalau kita baca, mereka tidak percaya dan bahkan mencurigai. Kenapa? Karena apa yang diklaim oleh Verhoeven pada saat itu justru berbalik 180 derajat dengan kebijakan-kebijakan dia yang lain, sehingga pada akhirnya membuat masyarakat Banda ketakutan. Di masa Verhoeven sudah ada masyarakat Banda yang lari dari perkampungan-perkampungannya menuju dan tinggal di bukit-bukit. Nah, itu sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya Verhoeven orang yang kontroversial. Jadi jangan kemudian membangun narasi seakan-akan Verhoeven ini adalah korban yang tidak berdosa, lalu kemudian dibunuh oleh orang Banda yang kejam gitu kan. Sehingga pada saat kekejaman itu berlangsung, yang kemudian Jan Pieterszoon Koen sebagai juru tulis Verhoeven berhasil lari dari penyergapan itu, kemudian membalas dendam kekejaman yang pernah dilakukan oleh orang Banda di masa lalu. Ini yang saya maksud dari perlu adanya literasi kritis ya, jadi bacaan-bacaan yang kritis terhadap narasi historis. Supaya kita menemukan satu persepsi yang utuh terhadap narasi historis tentang sejarah Banda Neira. Saya kira itu hal pertama yang ingin saya. Yang kedua yang perlu kita pahami bersama, bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat kelam. Ya, itu kita sepakati, sesuatu kegelapan zaman, saya kira. Banyak tulisan sudah mengangkat ini secara baik sekali ya. Jadi cuman memang kadang-kadang ada beberapa narasi yang terlalu dilebih-lebihkan ya. Misalnya seakan-akan setelah Koen itu Banda itu habis penduduknya, yang kemudian menjadi kontroversial di beberapa bagian dalam proses pembuatan film yang dulu terkenal ya, film The Dark Forgotten Trail itu. Tentu saja banyak referensi sebenarnya kalau kita baca, orang Banda tidak habis total ya, karena apa yang dilakukan oleh Koen sebenarnya memang annihilation, pemusnahan, tapi tidak habis sama sekali. Literatur sejarah memang menyebutkan beberapa versi, tapi yang paling banyak yang saya lihat, yang saya baca adalah versi yang menyebutkan bahwa dari 16.000 penduduk Banda, 15.000 itu dibunuh atau melarikan diri atau menyelamatkan diri. Sisa 1.000 atau kurang lebih dari itu yang tersisa di Banda atau yang tinggal di Banda Neira. Bahkan ada beberapa literatur juga yang juga saya kira cukup mengharukan ya, kalau kita baca itu misalnya, dan ini ditulis oleh kolonial sendiri ya. Ada beberapa dokumen yang ditulis oleh kolonial Belanda sendiri yang menyebutkan ada tersisa sekitar 1.800 gubuk yang tidak berpenghuni di bukit-bukit Slamon. Ada sekitar 700 kuburan. Beberapa mayat masih tergeletak belum sempat dikuburkan. Juga di bukit-bukit di Wire yang juga kurang lebih sama jumlahnya. Ada gubuk, juga ada kuburan-kuburan yang misterius ya, kuburan-kuburan yang tidak ada tanda ya, tidak ada nama, jadi hanya tanda saja. Ini menunjukkan betapa hidup di masa itu luar biasa mencekam ya. Tapi ada satu yang sebenarnya justru jauh lebih menyakitkan, adalah dari semua yang dilakukan oleh Jan Pieterszoon Koen yang menghasilkan tadi itu korban-korban kuburan yang tertinggal dan mayat yang tidak sempat justru Jan Pieterszoon Koen diberikan penghormatan luar biasa. Jadi
pasca dia habisi bumi Banda Neira, warga masyarakatnya dibunuh ya. Dia berangkat ke Jakarta dan justru tiba di Batavia itu dengan sambutan yang luar biasa hebat ya, bagaikan seorang pahlawan. Bahkan dalam literatur sejarah disebutkan Jan Pieterszoon Koen bukan sekedar disambut meriah seperti seorang pahlawan, tapi juga diberikan hadiah 3.000 guilders ya, 3.000 mata uang Belanda masa itu. Kenapa diberi hadiah, Jan Pieterszoon Koen diberi hadiah? Karena memang apa yang dilakukan oleh Jan Pieterszoon Koen dan periode-periode sebelumnya terhadap negeri Belanda itu satu hal yang sangat menguntungkan. Dalam satu riset dan kemudian ditulis oleh buku yang paling baru, saya kemarin sempat menonton cuplikannya ya, penulis Belanda. Dia menyebutkan kekayaan VOC itu kalau dibandingkan dengan kondisi hari ini itu perlu menggabungkan sekian perusahaan besar yang kita kenal seperti misalnya Microsoft, Samsung, iPhone, Apple. Itu harus gabung dulu supaya bisa menyaingi kekuasaan atau kekayaan VOC di masa itu. Jadi wajar kalau kemudian Jan Pieterszoon Koen diberikan hadiah uang sebesar itu gitu. Nah, ini kan menyakitkan sekali. Artinya sesuatu yang kejam dilakukan oleh Jan Pieterszoon Koen, tapi justru diberikan hadiah. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai kekejaman yang banal. Jadi bahwa telah terjadi kekejaman dan kejahatan yang banal. Artinya Jan Pieterszoon Koen dan VOC yang begitu kejam terhadap Banda Neira justru dibalas dengan pesta pora dan penghormatan, kekayaan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang bagi saya atau kita semua orang Banda sangat-sangat ironis ya, bahkan menyedihkan. Nah, saya kira ini menjadi satu pelajaran bahwa ternyata kebijakan VOC begitu vulgar saat itu, dan saya kira pesannya kita perlu menuliskan itu secara terbuka. Jadi bukan hanya kita orang Banda, tapi juga orang Belanda itu perlu menuliskan ini secara jujur dan terbuka bahwa memang Belanda saat itu seperti itu gitu loh. Jadi jangan ditutup-tutupi, jangan bahkan saya kira menutup-nutupi juga tidak ada gunanya, karena dokumen itu sangat lengkap yang sudah ditulis oleh kolonial di masa itu. Hari ini, generasi hari ini harusnya perlu ada penulisan atau historiografi yang jujur ya, yang dan terbuka, apakah dari pihak Belanda maupun pihak Banda Neira. Saya mengapresiasi beberapa sikap-sikap kritis yang mulai berkembang beberapa tahun belakangan, sejak 2018 kalau saya tidak salah. Orang-orang Belanda mulai kritis terhadap ikon-ikon kolonial ya. Saya mendengar juga di kota Hoorn sendiri patung Jan Pieterszoon Koen itu terancam dirubuhkan ya. Saya memahaminya ini satu kebangkitan kesadaran historis baru dari orang-orang Belanda untuk lebih kritis terhadap sejarahnya sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau saya sebenarnya kita tidak perlu emosi tinggi terhadap ikon-ikon itu ya. Tapi saya tidak menyalahkan juga. Itu hak mereka misalnya untuk memprotes itu. Tapi buat saya sikap yang paling bijak adalah menuliskan itu secara lebih jujur. Artinya patung Jan Pieterszoon Koen yang berdiri hari ini saya kira tidak perlu dirombak mungkin, atau tidak perlu dihancurkan tentu saja. Tapi cukup menuliskan apa yang memang dia lakukan di masa lalu, menuliskan apa yang sesungguhnya yang Verhoeven itu siapa, Jan Pieterszoon Koen itu siapa. Itu yang perlu ditulis secara jujur dan terbuka.
Ya, poin ketiga yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, yang juga menjadi bagian ketiga dari artikel saya yang baru saja dipublikasikan, itu adalah uh, periode kelam, periode gelap atau zaman kegelapan yang pernah terjadi di Banda di masa-masa yang lalu, terutama di 1621. Adalah satu peristiwa yang tidak bisa kita pungkiri. Orang Belanda tidak mungkin, ya, bagi mereka tidak mungkin menyangkal itu. Sekuat apapun mereka membangun argumentasi bahwa kita tidak melakukan ini dan itu karena kesalahan pemerintah, tetap saja, atau itu kesalahan Jan Pieterszoon Koen tidak mewakili negara. Klaim-klaim itu percuma atau sia-sia, karena sekuat apapun bangunan argumentasi itu dibuat, kekejaman yang dilakukan VOC yang mengatasnamakan Belanda itu sudah terjadi. Jadi argumentasi apapun akan sia-sia. Begitu juga di kita sebagai orang Banda, kita kekejaman yang kita alami, orang-orang tua kita alami dulu, tidak mungkin kita hapus dari memori. Kita tidak mungkin, akan sangat susah sekali untuk kita hilangkan dari ingatan. Nah, karena situasinya sudah sedemikian seperti itu, buat saya, yang saya juga usulkan dalam tulisan itu adalah kita harus membangun kembali hidup bersama dengan saling memaafkan. Artinya apa yang terjadi di masa lalu, begitu kejamnya apa yang terjadi di masa lalu, perlu kita sikapi secara dewasa, besar hati untuk memaafkan. Memang itu sudah terjadi. Tapi memaafkan yang tidak boleh melupakan. Jadi itu yang kemudian saya istilahkan dengan forgiven but not forgotten. Jadi kita memaafkan tapi jangan pernah melupakan. Kenapa tidak boleh melupakan? Karena memang tidak, kita perlu ingat-ingat sebagai sebuah pelajaran penting untuk lebih mawas diri di masa depan. Bagi orang Belanda, orang Nederland hari ini, peristiwa yang sudah terjadi yang menjadi dosa, ya kalau mau disebut, orang Belanda yang hidup hari ini dalam menyikapi dosa orang-orang tua mereka di masa lalu terhadap orang Belanda, ya perlu terus mengingat dalam artian dengan tujuan untuk lebih memperbaiki dirinya di masa kini untuk membangun hidup bersama di masa depan. Itu tujuan dari peringatan ini. Nah, sementara bagi kita orang Banda Neira, karena memang tidak mungkin atau mustahil kita menghapuskan kekejaman ini dari memori pikiran, maka yang perlu dilakukan adalah memaafkan, tapi jangan pernah melupakan. Nah, kenapa tidak boleh melupakan? Karena kekejaman ini harus terus diulang supaya menjadi upaya mawas diri kita. Nah, gitu. Jadi menjadi upaya waspada kita terhadap segala hal yang mungkin bisa saja terjadi. Dulu kita menghadapi Belanda yang begitu kejam, menghantam orang Banda Neira. Hari ini mungkin tidak, mustahil sekali ada penjajah yang masuk ke wilayah teritorial negara kedaulatan Indonesia. Walaupun itu mungkin, ya, tapi saya kira bentuk penjajahan yang mungkin saja terjadi tidak seperti atau tidak sebagaimana yang terjadi dulu di masa kolonial, datang mengokupasi dan segala macam. Tapi kita harus mewaspadai, bukan lagi penjajahan fisik atau orang luar menjajah kita, tapi kita justru harus mewaspadai penjajahan non fisik atau bahkan penjajahan fisik tapi yang dilakukan oleh orang kita sendiri. Nah, itu hal-hal yang perlu kita waspadai. Karena penindasan yang dilakukan oleh VOC, perampasan tanah, penebangan pohon pala, bahkan pembakaran yang dalam pohon pala oleh VOC, itu bisa saja terjadi di masa kini oleh siapapun, bahkan oleh bangsa kita sendiri. Nah, ini yang menjadi poin penting kenapa kita harus memperingati 400 tahun, dan terus-menerus kita akan peringati di 8 Mei di tahun-tahun ke depan, agar supaya menjadi satu pelajaran introspeksi diri kita dengan orang lain dan membangun hidup bersama yang lebih baik. Saya Muhammad Farid
mewakili dari Sivitas Akademika Hatta Syahrir, kampus Hatta Syahrir Banda Neira, mengucapkan selamat atas diselenggarakannya upacara peringatan 400 tahun genosida Banda Neira 1621-2021. Semoga peringatan ini menjadikan kita lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak, dan lebih mawas diri dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.